saya mau pindah ke dokter Dari nih. Silakan. Dokter, halo? Oke, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya mau tanya lagi nih dokter tentang sosok dokter Karneni. Iya. Tadi kan dokter Dari sempat menyebutkan bahwa ibaratnya tuh seperti anaknya ya. Dokter Dari ini seperti anaknya Pak Karneni karena saking jauhnya jarak ya. Betul sekali ya, karena sangat Selisih jauhnya berapa jarak ya. tahun dokter Dari? Oh ya, lawang ini Pak Karneni itu ditempatkan di Tulungagung itu saya masih SR tuh SD ya, dulu sekolah saya masih sekolah rakyat begitu. Hmm, Jadi ibarat seperti ibarat gimana? ya namanya kakak kakak laki tertua ya, nomor satu perempuan, nomor dua perempuan, dan nomor tiga laki ya Pak Mas Karneni ini. Jadi ibarat ya, bahkan saya menikah yang menjadi wali juga Mas Karneni, karena Luar biasa ayah sekali. saya itu sudah sakitan terus ya, sehingga nggak bisa bangun, sehingga yang menjadi wali adalah Mas Karneni gitu. Karneni. Jadi, Sosok yang bapaan, tapi agak ini ya, agak agak keren kalau sama saya mungkin ya, keren yang baik maksudnya, biar saya tetap tetap fokus untuk sekolah sekolah. Jadi mendorong saya untuk sekolah, jadi sehingga satu-satunya harapan bapak saya kalau kepinginnya anak salah satu putranya yang perempuan ada yang jadi dokter. Jadi saya didorong terus. luar biasa sekali. Kalau dulu bertemu dengan dokter Karneni ini bisa dikatakan sesering apa, Bu? Kalau waktu masih kecil ya tiap hari ketemu, sekolahnya di SMA B Kediri, SMA Negeri B Kediri, itu diduduk naik kereta api langganan, berlangganan. Jadi pagi-pagi itu berangkat naik kereta kereta kelutuk itu loh. Nah Betul, ya, itu baik. pulangnya ya naik sepur kelutuk lagi sampai di Tulungagung ya sudah sore. Maklum kalau saya ini loh, dengan Kuta 9 ya, kalau mau ngekos kan ya terlalu berat, sehingga ya itu tadi bisanya ya hanya dengan diduduk ya naik sepur keluduk ya, sepur keluduk itu tadi. Jadi saya tiap hari juga bertemu, kemudian pisah itu kan setelah Mas Neni kuliah di FKUI itu bisa setahun sekali pulang, gitu. Namanya Pak ya itu kalau ngarep-arep itu sampai di depan itu mulai sore, padahal nanti datangnya itu tengah malam, naik kereta api ekonomi yang malam itu kan, waktu itu ya semuanya serba serba sulit ya, apalagi ortu yang ngeragati anak 8, dan yang ngekos saja di FKUI ada 2, Mas Karneni sama adiknya Dokter Jani itu. Kemudian yang di FK UNER kakak saya Dokter Kusaini itu. Saya masih di Tulungagung, masih belum kuliah. Jadi ya Luar biasa bagi-bagi, kita sekali. hidup sederhana bukan kok. Baik, berarti masa kecilnya dokter Karneni ini lebih banyak dihabiskan di Tulungagung. Iya, di Mojokerto hanya sampai sekolah rakyat, kira-kira ada agresi militer, pindah Tulungagung, terus melanjutkan SR-nya, kemudian masuk masuk ke SMP Taman Siswo itu, kemudian SMA B di Kediri yang nggak ya, jadi ditutup aja. Jadi sampai SMA lulus itu di Tulungagung. Luar Dan biasa kemudian sekali. setelah lulus dokter kembali lagi ke Tulungagung. Ya, jadi dokter di Tulungagung bersama Pak Dokter SK itu, kemudian menggantikan Pak Dokter SK sebagai Duku, baru pindah ke Surabaya, kemudian Pontianak, Semarang, pulang lagi ke Tulungagung begitu. Luar biasa sekali. Berarti seorang dokter Karneni ini memang punya
dedikasi tinggi ya Bu untuk kesehatan di Kabupaten Iya, Tulungagung ini. betul sekali. Saya waktu masih kuliah di Fakultas Kedokteran Libur, kemudian Mas Karni itu mengadakan acara turune, ya misalnya turune kunjungan ke daerah-daerah, saya mesti diajak terus ya. Ini apa? Memberi contoh gini loh, kalau jadi dokter itu kayak gini gitu. Mesti diajak saya. Yang namanya bikin layar tancap di lapangan itu Canglaban sana. Ya Allah, jauh banget. Itu semua penduduk duyun-duyun untuk melihat tancap itu. Kemudian banyak penerangan kesehatan, saya juga diajak ikut ke sana. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih dulu sikapnya Dokter Karneni kepada pasien-pasiennya? Sikapnya tinggi ya. Jadi kalau ya kan kontrol dimarahi karena nggak bisa sembuh, bisa TB ya, TB kemudian nggak kan ya cuma dimarahi. Kemudian kalau ada anak kecil, bayi anak kecil dibawa sudah keadaan parah, dia juga dimarahi. Ngapain kok kemarin nggak segera dibawa? Kemudian disiplinnya tinggi, ini kan disiplin. Saya akui itu, dan itu memang bagus ya untuk teman-teman. Luar biasa sekali. Berarti memang ke pasien itu memang sedikit tegas ya Bu ya, tapi tegasnya itu adalah agar pasiennya bisa cepat sembuh dan beraktivitas seperti itu loh. Kalau ini harus dituruti ya, memang kalau dituruti ya dampaknya juga nggak sembuh dengan sempurna. Iya, luar biasa sekali. Dokter Dari, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu. Baik Dokter Dari, saya mau beralih ke Bu Elvi. Monggo. Bu Elvi masih ingat gak nasihat apa nih yang pernah disampaikan seorang Dokter Karneni kepada menantunya? Yang masih diingat sampai hari ini. Saya ingat beliau itu tidak banyak bicara. Beliau itu tidak banyak bicara, tapi memang beliau itu mencontohkan hidup itu sederhana, tidak usah tidak usah berlebihan gitu. Jadi memang yang kami jalankan juga sebagai anak dan menantunya itu memang hidup yang sederhana gitu, yang tidak berlebih-lebihan. Itu sih yang kita tangkap, dan memang beliau itu cara berkomunikasi dengan anak itu mungkin kalau misalnya tadi ke adik-adiknya memang lebih kereng gitu ya. Nah, tapi kalau ke anaknya itu saya lihat sih lebih santai gitu ya. Lebih santai, dan transfer ilmunya tuh jadi lebih nyaman kalau saya lihat sih dari bapak ke anaknya. Dan mungkin karena mereka kalau berdiskusi itu suka based on buku ya. Ini loh Pak, ini lihat di sini nih ada ini. Saya suka lihat bapak dan anak itu berdiskusi dengan buku-buku yang mereka punya gitu. Makanya tadi saya iniin bahwa saya menangkap beliau itu suka membaca karena memang kalau berdiskusi dengan anaknya itu sambil pegang buku gitu. Dan buku-buku itu akhirnya memang diturunkan ke kami, ke anak-anaknya, dan itu memang jadi benda penting buat kami gitu loh. Jadi banyak buku-buku bagus yang memang diturunkan ke kami. Jadi luar biasa sekali. Dan yang paling nangkep saya adalah hidup sederhana itu yang nggak macem-macem gitu. Hidupnya tuh yang lurus gitu, nggak usah aneh-aneh. Itu yang kita tangkap. Lebih dan ke actionnya ya Bu ya. Iya betul. Kalau bicara panjang lebar itu sih beliau jarang sih menasihati dengan itu ya. Tapi memang intinya itu hidupnya yang sederhana, nggak aneh-aneh, dan memang yang lurus gitu. Memang seperti itu yang ditirukan, seperti itu yang dicontohkan, ya itu yang kita ikuti. Begitu Mbak. Biasa sekali. Jadi lebih mencontohkan untuk hidup yang sederhana dan tidak neko-neko ya Bu Elvi. Iya. Saya ingin meminta Bu Elvi pesan untuk
masyarakat Tulungagung tentang keteladanan dari Dokter Karneni yang bisa Ibu sampaikan kepada kami selaku masyarakat Tulungagung. Baik, mungkin saya akan lebih berpesan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit di RSUD Dr. Karneni. Apa yang kita berikan lewat hati mungkin itu akan lebih lebih ditangkap, lebih lekat ke hati pada para pasien, sehingga memang ya itu sudah pasti sih kalau kita memberikan pelayanan dengan hati memang akan ke hati juga ya, akan terasa di hati pasiennya gitu. Sehingga penamaan Rumah Sakit Dr. Karneni ini menjadi melekat juga di hati masyarakat. Jadi kalau misalnya mereka dapat pelayanan yang baik gitu dari Rumah Sakit Dr. Karneni, itu kan membuat mereka juga merasa senang ya. Dan moga-moga dengan mereka merasa senang, mereka juga ingat untuk mendoakan Pak Dr. Karneni juga supaya beristirahat dengan tenang. Sehingga penamaan Rumah Sakit Dr. Karneni ini bisa juga menjadi amal jariah buat beliau. Luar biasa begitu sekali. saya. Saya informasikan kepada Bu Elvi, Rumah Sakit Campur Darat ini juga memiliki moto pelayanan, yaitu pelayanan responsif dengan hati. Insya Allah sudah cocok ya Bu ya dengan karakternya Dokter Karneni itu sendiri. Iya benar. Luar biasa sekali. Terakhir nih Bu Elvi, mohon maaf maksud saya Dokter Dari, pesan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya Rumah Sakit Campur Darat dengan mengabadikan nama Dokter Karneni. Mungkin bisa Ibu sampaikan pesan kepada kami warga Tulungagung. Iya, dengan adanya Rumah Sakit Daerah Campur Darat, ya semoga merupakan amal jariah dari almarhum Mas Dr. Karneni akan menambah mutu daripada kesehatan daerah campur darat. Ya, kemudian juga akan memberi suri teladan kesehatan bagi masyarakat campur darat dan sekitarnya. Dan semoga amal baik beliau menjadikan sangu di akhirat sehingga akan menjadi amal jariah yang tidak akan ada putusnya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Elvi. Semoga sikap positif dan kejujuran beliau dan ketegasan beliau dalam merawat pasien, perhatiannya beliau kepada pasien bisa selalu kami teladani. Terima kasih Bu Elvi, terima kasih Dokter Dari atas waktunya pada pagi hari ini telah berdiskusi dengan kami. Selanjutnya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami sampai sesi ini. Demikianlah tadi sesi diskusi kita dengan keluarga Dokter Karneni. Jika pemirsa ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang RSUD Campur Darat Dokter Karneni, dapat memfollow semua akun media sosialnya di TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dengan tag @RSUD Campur Darat. Saya Intan Nafisa, mohon undur diri, sampai jumpa.